satunya AB juga, terus ada BB sama ada A. Berarti B-nya jadi AB B aksen or BB B aksen or AB aksen. Terus B aksennya itu alfanya AB B aksen atau epsilon. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Aman. Kalau misalnya aman, kita lanjut ke soal top down dulu atau minimization dulu? Top down dulu aja ya. Top down. Ini aku punya soal top down parsing. Itu ada P menghasilkan dataset Kak, dataset. apa? Dia mau foto. Oh, mau foto yang atas nomor 4. Nah, ini ya. Bentar, ini nomor 4. 4 yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang atas, dua-duanya Kak. Dua-duanya. Yang ini dulu coba. 1, 2, 3. Udah. Belum. Ini ada pertanyaan. Chat. Kak, itu yang C ada CC or C. Jadi ada left factoring. C. Oh ya, keskip ya sama aku tadi ya. Ya tapi saya yang di dua faktor yang beda dengan saya yang recursive. Iya betul. Ini soalnya aku salah copy. Ini harusnya ada C or D ya. Ya betul, C-nya keluarin. Jadi C or epsilon di sini or D. Berarti kita harus ada misalin lagi di sini. Sorry ya, tadi aku salah soal. A B C D E F. Nih di sini. Berarti di sini jadi CF or D. Terus F-nya jadi C or epsilon. Dah aman kalau kayak gini. Udah. 2 kali ya, berarti ini faktorinnya yang C sama yang A. Thank you ya udah ngingetin. Nah ini foto lagi yang baru ya, ini yang baru ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Dah ada di foto. Dah yang atasnya. Coba di foto. 1, 2, 3. Udah ya. Nanti di share juga kok teman-teman, jangan khawatir. Nah selanjutnya kita bahas dulu ya top down parsing. Ini misalnya ada soal P menghasilkan DP aksen. Terus D-nya ID, T. Terus T-nya INT or boolean or T, kurung buka kurung tutup T. Oke. Ini P aksennya belum ada, sama P aksen
ini koma dp aksen or epsilon. Dah. Buat top down parsing teman-teman, pertama yang harus kalian temukan itu first set sama follow set. Ini harusnya gampang ya, yang first set dan follow set. Coba di 5. Nah, di sini karena ada 4 production, berarti first set sama follow-nya itu ada 4 juga. Sini ada P aksen, ada D sama ada T. Kita tentuin dulu first set sama follow set. Nah, ini ada aturannya ya teman-teman buat follow, tapi nanti dulu. Nah, kalau misalnya buat first set itu tuh semua terminal di sebelah kiri gitu, di hasil productionnya. Terminal ya, bukan variabel. Variabel tidak termasuk first set. Jadi buat yang P itu kamu lihat sebelah kirinya ada apa aja. Di sini kan kebetulan cuma ada satu ya productionnya. Ada yang D. Nah, karena D ini variabel, kamu harus lihat production D. D di sini sebelah kirinya ID. Berarti first set P itu adalah ID. Kayak gitu. Next selanjutnya itu ada P aksen. P aksen ini dia awalnya ada koma sama ada epsilon. Itu kan dia bukan variabel ya, berarti koma sama epsilonnya itu bisa langsung jadi first set. Ini koma lagi kebuat gimana ya, jangan koma deh, pusing. Plus misalnya, plus sama epsilon. Berarti ini juga kita ganti dulu jadi plus, ID plus T. Nah, buat yang D itu dia first setnya dia ID juga, karena kan awalnya ID dia ya. Terus buat yang T itu awalnya ada INT, ada bool, sama ada kurung buka. Kurung bukanya aja ya yang masuk first set. Berarti di sini ada INT, ada bool, sama ada kurung buka. Nah, buat follow itu ada aturannya teman-teman. Yang pertama semua variabel start itu punya dolar sebagai follow-nya gitu. Berarti di sini kan startnya P ya, berarti follow-nya dolar. Terus yang kedua, kalau misalnya ada A menghasilkan alfa B, ini dia semua follow A itu dimasukin ke follow B, kayak gitu. Terus ada lagi kalau misalnya kita punya alfa B beta, yang ini dia semua first beta itu dijadikan follow B kecuali epsilon. Kalau misalnya ada epsilon, gimana ini? Kalau ada epsilon, berarti semua follow A itu dijadikan follow B. Kayak gitu. Bayanginlah teman-teman kalau misalnya di
betanya itu bernilai epsilon, itu kan formnya akan sama kayak yang di atas kan ya, akan sama kayak alpha B gitu kalau betanya epsilon. Jadi kalau misalnya ada epsilon, semua follow A jadi follow B kayak gitu. Nah, kita lanjut. Oh ya, follow juga itu termasuk kalau misalnya di resultnya itu ada variabelnya dan setelahnya itu suatu terminal, itu akan kita jadikan follow juga gitu. Tapi di sini setelah di result, di semua production, di P-nya itu nggak ada P-nya kan, nggak ada P-nya di result, jadi P-nya itu nggak akan dapat follow set dari resultnya gitu. Terus lanjut ke P aksen. Nah, buat P aksen itu kamu lihat production sebelum P aksen itu ada P menghasilkan DP aksen kan. Kalau misalnya P menghasilkan DP aksen itu sama formnya kayak yang rules nomor 2 yang ini. Ini kan ada P menghasilkan DP aksen, itu sama kayak A menghasilkan alfa B gitu. Yang jadi A-nya itu P, yang jadi B-nya itu P aksen. Berarti semua follow A jadi follow B, berarti semua follow P jadi follow P aksen. Di sini kita punya follow P-nya dolar kan, berarti follow P aksennya itu copy juga dari P jadi dolar juga. Terus kamu lihat di hasil produksi itu ada P aksen di production ke-1 sama ke-2, tapi setelahnya nggak ada apa-apa, jadi nggak bisa kita tentukan follow dari situ. Berarti dolar doang nih P aksen follow-nya. Lanjut ke D. Si D itu bisa kita lihat dari yang production pertama sama production kedua. D-nya itu ada di tengah ya teman-teman, kalau teman-teman lihat. Jadi di production yang pertama itu dia ada P menghasilkan DP aksen. Nah, ini sebenarnya sama formnya kayak P menghasilkan epsilon DP aksen gitu. Posisi A-nya bisa jadi epsilon. Kalau kayak gini kan sama kayak rules yang nomor 3 gitu. Semua first P aksen yang jadi beta kan P aksen ya. First P aksennya jadiin follow D gitu. Kamu lihat di sini P aksennya ada plus kan. Berarti follow setnya jadi plus, tapi ada epsilon. Kalau misalnya ada epsilon tadi, semua follow A-nya jadi follow B. Berarti di sini semua follow P, yang jadi A-nya P kan ya. Semua follow P jadi follow D. Jadi kamu kopas tuh semua follow P-nya ke follow D. Follow P-nya kan cuma ada dolar, berarti kamu kopas dolarnya ke follow D. Terus kamu lihat di result ini D setelahnya itu variabel kan, nggak ada yang terminal, berarti nggak bisa kita ambil follow dari resultnya. Kayak gitu. Kita lanjut ke yang T. Yang T bisa dilihat dari production yang ketiga. Production yang ketiga itu ada D menghasilkan ID plus T. Nah, yang ini sama kayak yang di rules nomor 2. T-nya ada di ujung. Kalau T-nya ada yang di ujung berarti follow producernya itu akan dijadikan follow T-nya. Follow D akan dijadikan follow T. Berarti follow D itu ada plus sama dolar gitu kan. Terus kamu lihat di hasil produksi, di sini ada T ya. Nah, di sini ada T yang setelahnya itu terminal. Terminalnya itu adalah kurung tutup. Berarti kurung tutupnya harus masuk ke follow T. Kayak gitu. Itu untuk follow set. Emang agak ribet sih untuk follow set. Kamu harus hafal aturannya. Ada yang mau bertanya dulu mungkin buat first sama follow? Gak ada? Oh, ini raise hand. Iya, Nicholas Tristan, kenapa? Nanya lagi Bu, itu
cara nentuin follow setnya itu emang udah dikasih dari soal atau gimana? Kok bisa tiba-tiba ada tanda dolar ya, padahal di soal top down parsingnya nggak ada. Oke, itu udah aturannya sih. Jadi semua variabel start itu dikasih dolar di follow setnya. Dolarnya ini nanti sebagai penanda akhir parsingnya gitu. Nanti kalau misalnya udah masuk ke verifikasi input, nah dolarnya itu dipakai buat tanda akhir parsingnya. Kalau parsingnya nanti accepted gitu. Oh, oke oke. Ya, Bu. Makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, biasanya kita akan meminta kalian untuk membuat tabel juga gitu, tabel top down parsing. Nah, ini kita bikin dulu tabelnya. Kalau misalnya udah nemu first sama follow, ini relatif gampang bikin tabelnya ya. Kak, itu tadi aku masih nyatet nih Kak yang itu tabelnya yang inbul apa gitu dah yang tabel awalnya. Yang tabel Nyatet awal, di bagian situ Kak. Ya itu. yang itu mau foto dulu. Nah, buat tabel parsing itu kamu bikin semua terminalnya itu jadi kolomnya dan semua variabel jadi barisnya. Di sini kan terminal ada ID, ada plus, ada int juga, terus ada bool, terus ada kurung buka, terus ada dolar juga masuk ya, sama kurung tutup, kecuali epsilon itu nggak masuk ya ke tabel parsing. Terus di sini berarti ada P aksen, ada D, sama ada T. Nah, buat ngisi tabel, pertama kamu lihat first-nya dulu. Buat yang P itu first-nya ID, berarti kamu tulis di kolom ID. Nulisnya apa? Nulisnya production yang menghasilkan ID. Tadi ID-nya itu di P, dapatnya dari sini kan? Dari P menghasilkan DP aksen. Kenapa jadi ID itu? Karena ada D menghasilkan, karena ada P menghasilkan DP aksen, sehingga kita lihat D-nya, habis itu D-nya menghasilkan ID. Jadi yang ditulis yang P menghasilkan DP aksennya ya, ingat, bukan yang D menghasilkan ID. Kalau di P itu yang ditulis yang P menghasilkan DP aksennya. Terus yang P aksen, kamu lihat lagi, P aksen di sini ada plus sama epsilon. Pertama kamu lihat dulu yang plusnya. Yang plusnya itu kamu tulis, kamu isi pakai P aksen menghasilkan plus DP aksen, karena tadi yang bikin firstnya itu ada plus itu adalah production P aksen menghasilkan plus DP aksen. Kalau misalnya di situ ada epsilon, baru kamu lihat ke follow-nya. Di sini ada follow-nya P aksen itu dolar, berarti di dolarnya kamu tulis production yang menghasilkan follow-nya itu dolar, atau si P aksen menghasilkan epsilon. Di sini P aksen menghasilkan epsilon. Kayak gitu. Terus di sini ada D menghasilkan ID. Berarti D-nya kamu tulis pakai production yang menghasilkan ID. Di ID, di sini D menghasilkan ID plus T. Terus ada T ini banyak ya, firstnya ada int boleh sama kurung buka, itu kamu tulis pakai masing-masing production menghasilkan int boolean sama kurung buka. Di int berarti T menghasilkan int, di boolean berarti T menghasilkan boolean, di kurung buka berarti T menghasilkan kurung buka T kurung tutup. Itu dilihat ya resultnya, masing-masing yang menghasilkan firstnya itu yang mana aja disesuaikan gitu ya. Nah, udah di sini teman-teman. Kalau misalnya udah, biasanya soalnya itu minta kalian buat verifikasi input di top down parsing berdasarkan tabel parsing. Misalnya sebagai contoh di sini inputnya adalah
ID bentar. Coba ini posnya go. Plus INT plus ID. Gini aja lah ya. Nah, bikin dulu tabel stack. Habis itu tabel apa namanya? Inputnya. Habis itu outputnya. Stacknya pertama kamu tulis stack startnya. Di sini kan P ya, startnya P. Terus awalnya tambahin $. Terus inputnya kamu tulis input yang dikasih soal. Ini selalu ya dikasih soal harusnya buat input. INT ini INT sama plus. Terus di sini plus. Sini T. Ujung inputnya dikasih $. Pertama yang harus kamu cek itu stack P sama ID-nya. P sama ID kamu lihat di tabel. P ID, P ketemu ID itu outputnya P menghasilkan DP aksen. Berarti di output kamu bikin P menghasilkan DP aksen. Terus di stacknya kamu substitute P jadi DP aksen tapi sambil di reverse. Berarti kalau DP aksen di reverse, P aksennya duluan yang ditulis, P aksen D. Terus inputnya tetap gak ada perubahan. Plus T. Terus kita bandingin D sama ID. D sama ID itu ada ini, D menghasilkan ID plus T. D menghasilkan ID plus T. Kayak gitu. Berarti di sini P aksennya D-nya ganti jadi T plus ID. Di sini ID plus INT plus T $. Nah, kalau di kelasku, kalau misalnya ada terminal yang mepet-mepet gini, ID plus itu bisa langsung pop aja dua-duanya. Kalau mau satu-satu juga boleh. Pop ID plus. Nanti ini kali P aksen T, terus ini sisa INT plus T $. Terus di sini ada T ketemu INT. T ketemu INT itu T menghasilkan INT. Berarti di sini ada $, P aksen INT. Terus ini INT plus T $. Sini ada INT ketemu INT, berarti kita pop INT-nya. Pop INT, sisanya ada P aksen plus T $. P aksen ketemu plus. Nah, teman-teman di sini ada P aksen ketemu plus. Tapi di sini P aksen ketemu plusnya nggak ada. Berarti sampai sini inputnya rejected. Kalau misalnya teman-teman nggak nemu di tabelnya kosong gitu ya, si stacknya sama si inputnya, berarti udah rejected sampai situ aja. Kalau misalnya belum reject, ada terus, teman-teman harus ngecek sampai akhir, sampai $. Ketemu $. Kalau ada $. ketemu $, baru accepted kayak gitu. Kita langsung ke dasar minimalisasi aja. Boleh? Ini lebih dikit boleh gak? Ya, gak apa-apa. Itu tadi kayaknya di Q&A ada yang aku nggak sengaja langsung dismiss Oh, di set yang 11.42 itu ada dijawab. ya maaf Bu, kalau misalnya follow yang dari pertama itu selalu jadi yang kedua gak? Lalu ketiga selalu ada yang punya kedua follow setnya. Nah, kalau misalnya follow yang dari pertama itu selalu jadi yang kedua nggak? Oh, nggak selalu. Itu tergantung aturannya, tergantung formnya. Tapi iya gitu. Misalnya kita mau lihat follow yang kedua gitu, P aksen. Itu kamu lihat
pertamanya itu ada gak yang sesuai dengan aturan gitu. Kebetulan di sini pertamanya sesuai kayak aturan P, menghasilkan DP aksen gitu. Jadi semua follow P-nya dimasukin ke follow P aksen kayak gitu. Kayak gitu. Pokoknya lihat production sebelumnya dan dia formnya sama kayak di rules nomor 2 sama rules nomor 3 gitu. B-nya di tengah atau di ujung sebelah kanan. Kayak gitu. Kalau B-nya di ujung, berarti follow A-nya jadi follow B. Kalau B-nya di tengah, first betanya jadi follow B kecuali epsilon. Kalau misalnya ada epsilon, baru semua follow A-nya dijadikan follow B. Kamu mau nanya kenapa P aksen plus D P aksen ditulisnya kolom P ya? Salah soal aku ya? Oh iya salah ya? Oh iya salah, berarti belum rejected. Oh iya sorry, thank you udah ngingetin. Tadi aku tulis di sini ya. DP aksen. Oh iya. Thank you. Berarti kamu teliti ya. Thank you 1890. Gak ada namanya. Berarti belum rejected teman-teman, sayang sekali. Kita harus lanjutkan. Nih. Berarti ada P aksen ketemu plus ya tadi. Ada P aksen ketemu plus DP aksen. Ini P aksen ketemu plus. Berarti ini jadi P aksen D plus, terus ini plus T dolar. Ini plus, berarti kita pop plusnya dolar P aksen D terus T dolar. Nah ini kan ada D ketemu T, gak mungkin kan ya variabel ketemu variabel di apa namanya di tabel gitu kan, berarti ini udah rejected. Mana? Oh iya ya, kenapa ada T di sini? Nah, ini aku masih nyatet Kak, di tabel sebelumnya aku masih nyatet Kak. Thank you. Udah error. Berarti ini ID. Nah gitu ya, tapi ngerti lah ya cara kerjanya ya. Harus teliti. Kalau nggak nanti kayak gini. Betul, harus teliti teman-teman. Bahkan research-nya. Nah, gitu. Kok ada T tiba-tiba di situ kan? ID D sama ID. D ketemu D, ID plus T ya. Ya belum beres lagi. D-nya berarti Udah dilihat lagi nggak catatannya Kak, yang sebelumnya aku masih nyatet Kak di tabel sebelumnya. nanti ya. Ini ada ID ketemu ID, berarti pop ID. Oke. Ini ada plus ketemu dolar berarti rejected ya. Iya benar rejected, karena kan dia tuh beda tanda ya, nggak bisa diapa-apain. Iya betul. Udah bener ya? Ada yang salah lagi ya teman-teman? Di Q&A. Maaf Bu, izin nanya, kenapa dia gak bisa lanjut di Aztec-nya dan cara tahu dia berhentinya gimana? Nah, gak bisa lanjut karena tadi berhenti di sini ada plus sama ada dolar. Kan gak ada ya di tabel plus dolar gitu kan?
Kalau misalnya nggak ada di tabel, outputnya rejected, berhenti. Kalau misalnya masih ada, masih lanjut gitu. Oh ya, ini FYI teman-teman, agak aku modifikasi soal dari kuisnya. Kalau yang di kuis jawabannya accepted ya. Teman-teman kalau ada yang kepo, jawaban kuis kemarin kelasku. Dia rejected kalau dia stack inputnya itu nggak habis. Kalau dia itu efektif, dia itu stack inputnya dia habis. Ya betul, kalau accepted stack sama inputnya habis, tinggal dolar dua-duanya ya. Nanti tinggal DF optimization. Iya, ini aku mungkin lebih dikit gak apa-apa ya. Gak apa-apa nggak? Apa kita beresin aja sampai sini? Ya beresin aja. Main aja lagi lah biar kita tahu. Apa? Main lagi aja deh biar kita tahu cara bikinnya gimana. Oke. Ini aku ambil dari soal quiz lagi, bentar. Tapi buat yang minimize DFH, aku pakai satu teknik aja ya. Ada yang mau request, mungkin mau table filling atau partitioning? Partitioning aja ya. Dan juga aku cuma ngajarin partitioning. Oh, ada beberapa kelas yang cuma ngajarin partitioning ya? Iya. Ya udah, kita Bagian dari top down pakai parsing. partitioning. Ini DFA minimization ya. Tadi udah beres ya top down-nya. Ada yang mau table filling? Katanya nggak bisa polling ya, di sini nggak bisa polling ya. Teman-teman, karena tadi aku dapat info kalau beberapa kelas tuh cuma ngajarin partitioning, jadi partitioning aja ya. Di sini nggak ada yang cuma table filling kan diajarinnya, biasanya partitioning doang sih. Ya, partitioning juga. Ya. Nah, teman-teman, buat minimization DFA, pertama kalian perlu bikin equivalence zero dulu. Caranya kalian pisahin semua final state sama non final. Di sini non finalnya ada S0, S1, S2, terus ada S4, S5, S6, S6 enggak ya, S7, udah. Terus finalnya ada S3, S6 sama S8. Nah ini ya. Terus kamu bikin equivalence zero. Ini caranya equivalence 1. Ini tuh caranya ini ya, apa namanya, berulang sampai equivalence saat itu sama kayak equivalence sebelumnya. Nah, cara ngecek equivalence gimana? Pertama, kita lihat dulu yang non final deh. Sebenarnya bebas sih kamu mau lihat final dulu atau non final dulu, tapi aku biasanya lihat non finalnya dulu. Terus dari dua elemen pertamanya dulu, misalnya S0 sama S1. Kamu cek S0 sama S1. Nah, kalau misalnya dikasih input 0, S0 itu ke 1, S1 ke S3. Terus pas kita cek S1 itu sama S3
Beda kan ya? Beda set gitu di equivalent zeronya. Berarti di equivalent 1, S1 sama S3 ini harus dipisah nih. Kita cek S1 sama S3 sama S2 sama S4 nya dia nyatu atau enggak gitu di sebelumnya. Meskipun S2 sama S4 nyatu ya di sini kan. S2 sama S4 nyatu, tapi S1 sama S3 nya misah. Kalau misalnya ada satu aja yang misah, itu di next equivalence itu harus dipisah. Berarti S0 sama S1 itu harus dipisah. Terus next kita harus cek lagi S2 yang ini. S2 yang ini harus kita cek dia satu set sama S0, satu set sama S1 atau dia misah. Cara ngeceknya, misalnya kita cek dulu apakah dia nyatu dengan S0 atau tidak. Berarti kita cek yang ini. Nah, Bu. Begini sifatnya. Kalau misalnya dikasih 0, S0 sama S2 itu dia ke S1 sama S4. S1 sama S4 dia nyatu kan ya. Terus dikasih 1 ke S2 sama S5. Nah, S2 sama S5 itu nyatu juga nih di sini. S2 sama S5. Terus S1 sama S4. Itu nyatu nih dua-duanya buat input 0 sama 1. Berarti S2 itu harus kita gabungin dengan S0. Cek lagi ke S4. S4 juga sama, kita harus ngecek apakah dia nyatu sama S0 S2, nyatu sama S1 atau misah. Misalnya kita cek sama S0 buat ngecek dia itu satu set sama S0 atau tidak gitu S4 nya. S4. Buat yang S4 pas dikasih kasih 0 itu dia ke S1 sama S6. S1 sama S6 itu udah misah setnya kan, S1 di non final, S6 di final, berarti dia nggak nyatu nih S4 sama S0 nya. Langsung kita cek sama S1. Kamu cek sama S1, S4 nya dikasih input 0 dia ke S3 sama S6. Kamu cek di sini S3 sama S6 satu set. Terus dikasih input 1 dia ke S4 sama S7. S4 sama S7 dia satu set juga. Berarti si S4 ini harus kita satukan dengan S1. Next kita lanjut ke S5. Nah, di S5 itu juga kita harus cek apakah dia gabung dengan S0 S2, gabung dengan S1 S4 atau dia misah lagi. Nah, misalnya yang S5 ini aku cek dulu dengan S0 buat ngecek apakah dia nyatu dengan S0. Pas kita cek sama S0, di situ untuk input 0 dia ke S1 sama S7. S1 sama S7 satu set. Terus buat input 1 dia ke S2 sama ke S5. S2 sama S5 ya. Dia satu set juga. Berarti dia masuk ke set S0, S5 nya. Kayak gitu. Terus buat S7. Kita cek S7. S7 pertama kita cek dulu sama S0 buat nyari tahu apakah dia satu set dengan S0 di next equivalence-nya. Kita cek S7 sama S0 dikasih input 0 dia S1 S8. S1 sama S8 dia udah misah kan ya. Berarti harus kita pisah dengan S0. Terus kita cek lagi dengan S1 apakah dia disatukan dengan S1 atau tidak S7-nya. Dikasih input 0 dia ke S3 sama S8. S3 sama S8 dia satu set. Terus S4 sama S7. S4 sama S7 dia satu set juga. Berarti S7 nya harus kita satuin sama S1. Berarti di himpunan S1 S7 nya. Nah, udah selesai di sini. Udah kepisah yang non final. Sekarang kita cek yang final. Pas kita cek yang final, di sini ada S3 sama S6. Kita cek dulu S3 sama S6. S3 sama S6 dikasih input 0 dia ke S3 sama S6.
S3 sampai S6 dia satu set juga. Terus dikasih input 1 dia ke S6 sampai S8. S6 sampai S8 juga satu set, berarti S3 sampai S6 itu harus disatuin. Next kita cek S8 nya. Misalnya kita cek sama S3. Ini bebas ya. Mau kamu cek sama S3 atau sama S6 bebas. Di sini aku ceknya sama S3. Di sini dikasih input 0 dia ke S3 sampai S8, S3 sampai S8 juga dia satu set. Terus dikasih input 1 dia ke S6 sampai S8, S6 sampai S8 juga dia satu set. Berarti S8-nya satu set dengan S3. Kayak gitu, itu equivalence satunya. Lanjut ke equivalence 2. Nah, equivalence 2 kita harus ngecek juga S0, S2 sama S5 dia masih nyatu atau tidak gitu. Pertama cek dulu S0 sama S2. S0 sama S2 dikasih input 1 ke S1 sama S4. S1 sama S4 di sini. Terus S2 sama S5. S2 sama S5 juga satu set. Berarti S0 sama S2 di equivalence 2 itu masih satu set. Terus cek lagi S5. Misalnya kita cek S5-nya sama S0. Nah, pas dicek sama S5 itu dikasih input 0 ke S1 sama S7. Di sini ya, S1 sama S7 satu set. Dikasih input 1 dia ke S2 sama S5. S2 sama S5 juga satu set. Berarti S5-nya masih dalam satu set dengan S0. Di sini S5. Udah. Selain itu kita harus ngecek juga si S1, S4 sama S7. S1 sama S4 itu yang ini S1, S4. S1 sama S4, S0 nya dia ke S0 lagi. Input 0 nya dia ke S3 sama S6. S3 sama S6 satu set, terus input satunya ke S4 sama S7. S4 sama S7 juga dia satu set. Berarti S1 sama S4 dia masih dalam satu set. Selanjutnya kita cek S7 apakah dia masih dalam satu set dengan S1. Kita cek S7. S7 dikasih input 0 dia ke S3 sama S8. Di sini ada S3, S8 satu set. Terus S4 sama S7 dia satu set juga. Berarti S7-nya dia masih satu set dalam S1. Kok S1 sih? S7. Udah beres, kita harus ngecek juga final state. Di sini ada S3 sama S6. Kita cek S3 sama S6. S3 sama S6 dikasih input 0 itu ke S3 sama S6. S3 sama S6 dikasih input 1 ke S6 sama S8. S6 sama S8. Satu set dua-duanya. Berarti S3 terus ada S8 S8 ini misalnya aku cek sama S3 sama S8 dikasih input 0 dia ke S3 sama S8 terus dikasih input 1 dia ke S6 sama S8 sini satu set dua-duanya berarti harus kita satuin S8 nya. Udah beres, karena equivalence 2 udah sama kayak equivalence 1 berarti perulangannya berhenti. Kalau perulangannya berhenti berarti udah beres partitioningnya. Terus kalau gambar tinggal kita gambar aja. Ada S0, S2, S5. Terus ada S1, S4, S7. Terus ada S3, S6, S8. Nah, yang jadi final state itu yang mengandung S3, S6, S8. Berarti ini final state-nya. Yang start state itu yang ada S0-nya, berarti yang ini. Udah tinggal kita gambar S0-nya dia dikasih 0 ke S1, berarti
kasih nolnya ke state yang ada S1-nya. Terus dikasih satunya dia ke S2 yang ada S2-nya dirinya sendiri kan, berarti satunya ke dirinya sendiri. Terus yang ini yang S1, S4, S7 bisa kita lihat yang S1-nya aja. S1 dia ke S3 kalau dikasih 0 berarti ke sini. Terus dikasih 1 dia ke S6 berarti ke situ juga ada 01. Ke final state juga 6. Terus yang final state yang S3 itu ke dirinya sendiri yang 0. Sorry. Terus satunya ke S6 ke dirinya sendiri juga, berarti ini 0,1. Udah beres teman-teman minimization data. Karena kita udah lewat 11 menit, kayaknya kita akhirin saja. Oh iya, kalau lewat teman-teman udah habis waktunya. Mau nanya Bu, biasanya lebih mudah pakai partitioning atau table filling ya? Kalau aku pribadi sih lebih mudah partitioning, tapi beberapa orang juga lebih mudah table filling sih. Ya udah teman-teman, udah habis teman-teman. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Udah ada lagi nih, satu chat. Oh nggak ada, masih banyak Bu. Sama-sama. Enggak. Oh iya, silakan. Bentar. Oke teman-teman, karena responsinya udah kelar, makasih ya yang udah join. Sampai jumpa di responsi kemudian nanti. Bye bye. Udah boleh live ya guys. Iya.